Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ferry Sapan. Saya adalah pengajar di SDN 15 Buntu Pepasan dan saat ini adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Kali ini saya akan mencoba sharing terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait refleksi filosofis pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara benar-benar menjadi inspirasi bagi saya untuk ikut serta meningkatkan kualitas pendidikan yang saya lakukan, terutama di sekolah dan di dalam kelas. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu bagian yang selalu berjalan beriringan dan tidak dapat terpisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan pendidikan harus terus bergerak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut ini merupakan kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah berkaitan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip perubahan melalui asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan apa yang diharapkan harus berubah adalah budi pekerti bagi anak-anak kita. Mari kita bahas satu persatu. Kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita semua untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak ini berhubungan dengan kodrat alam. Ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Selain itu juga ada kodrat zaman, di mana kita harus terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin meningkat. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa pendidik adalah sebagai seorang petani. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Hal ini dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara taman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengubah atau mengganti kodrat padi tersebut. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung atau tanaman lain. Begitu juga dengan murid kita. Tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak-anak kita. Anak-anak kita dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun bagaimana cara guru menuntun agar membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak kita. Selanjutnya, ini merupakan prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara. 3 asas ini kita kenal sebagai asas trikon, yaitu yang pertama adalah kontinu, yang artinya penimbangan yang harus dilakukan secara berkesinambungan atau dilakukan secara terus-menerus. Dengan perencanaan yang baik, suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam sekali saja. Yang kedua adalah konvergen, artinya adalah perkembangan yang dilakukan
dapat mengambil dari berbagai sumber, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga adalah konsentris, yang artinya adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah tumbuh kembangnya anak secara maksimal sesuai dengan karakter budaya kita. Kemudian apa yang diharapkan dari perubahan itu adalah keselarasan dan keseimbangan antara cinta, rasa dan karsa atau karya. Keselarasan untuk anak-anak laki-laki ataupun perempuan, pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak bisa hidup tanpa relasi sosialnya, sehingga ketika ia membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Setelah saya mempelajari buku ini, saya memutuskan bahwa inilah saatnya saya berubah, meneruskan niat dan memperbaiki diri sebagai seorang guru sekolah dasar. Perubahan yang saya rasakan, saya dapat mengubah cara pandang saya terhadap anak. Saya akan menuntut mereka mengeksplorasi pengetahuan dan pemahaman mereka dari pengalaman belajar yang mereka lakukan di sekolah. Saya akan tuntut mereka mencari jati diri mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing dan menjadi diri yang bermakna bagi mereka. Pendidikan harus berorientasi pada murid bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hal namun untuk berhamba kepada sang anak. Sehingga penerapan di sekolah dalam pembelajaran yang kami lakukan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terlaksana di SDN 15 Buntu Bepasan adalah menanamkan budi pekerti melalui budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun setiap pagi sebelum mengawali aktivitas belajar di sekolah. Selain penanaman budaya tersebut, sekolah kami juga melatih dan menumbuhkan jiwa kemandirian, kedisiplinan anak dalam upaya mentaati peraturan sekolah, yaitu penerapan istilah LISA, yaitu lihat, sampah, ambil, dan bawa ke tempat sampah. Kemudian penerapan 4 kata ajaib, yaitu tolong, minta maaf, permisi, dan terima kasih. Demikianlah hasil refleksi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurre semangat.